pagi adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, semangat, sukacita. Nah, hari ini tuh minggu ini udah minggu ke-6 kayaknya kita di rumah ya Kak Tirsa ya. Iya ya adik-adik ya, kayaknya udah lama banget kita di rumah masing-masing selama 6 minggu. Iya. Nah, walaupun seperti itu, kita harus mematuhi aturan siapa Kak? Pemerintah. Iya, Tetap aturan cuci tangan. pemerintah. Makan yang bergizi Iya, dan minum susu, jangan lupa sama vitamin juga adik-adik. siap Oke. Kak. Pasti dilaksanain sama adik-adik yang lainnya di rumah. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Desi mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Pabila Sukacita. Pakai Siap. gerakan ya. Pakai gerakannya ya adik-adik, semuanya siap? Dari Kidung Ceria berapa Kak? Kidung Ceria 262. Iya, semuanya siapin kidung cerianya. Kita mau nyanyikan lagu Apabila Kita Sukacita. Siap? 1, 2, 3. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Cepetin ya. 1, 2, 3. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita mau berdoa dan doa ini akan dibawakan oleh Kak Tirsa. Oke, semuanya siapin hatinya. Kita mau masuk dalam pemberitaan Tuhan sebentar lagi. Sebelum itu kita mau satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap hari yang telah Engkau sediakan dan Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapak. Bapak, kami tahu bahwa kami berada di rumah kami masing-masing, beribadah dan membaca firman Tuhan serta bernyanyi. Tuhan mau pimpin apa yang kami lakukan selama kami di rumah dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan mau pimpin kami sebentar kami akan beribadah. Tuhan mau ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku dengan bangkit kembali berdiri adik-adiknya. Terus kita pakai gerakan. Oke, siap adik-adik. Kita mulai. 1, 2, 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Ya, kita mau siapin hati kita dan juga Alkitabnya disiapkan karena kita sebentar lagi akan Mendengarkan cerita firman Tuhan. ya, kita mulai kakak-kakak. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Petri. Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk membuka kitab kita. Ya, bacaan kita hari ini dari Imamat pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 9. Ya, Imamat ada di Perjanjian Lama. Oke. Jika sudah ketemu semua, Alkitab tetap terbuka. Kita mau berdoa dulu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami melakukannya, kiranya Tuhan boleh memberikan kami hikmat serta pengertian agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, tadi kakak sudah bilang ya bacaan kita dari Imamat pasal yang pertama ayat 1 sampai 9.
Oke, kita baca sama-sama ya. Imamat pasal 1 ayat 1-9 yang berjudul Korban Bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang adik-adik tetap duduk ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan ceritanya dari Kak Keke. Silakan Kak Keke. Halo, selamat hari Minggu adik-adik, shalom semuanya. Senang sekali Kak Keke bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah dalam ibadah info online Pemkot PA Sebaor. Nah, tadi kan kita udah baca Alkitab kita bersama-sama yang dipimpin oleh Kak Patrick. Hari ini kita mau belajar tentang memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar dari bangsa Israel. Mereka mau taat memberikan persembahan mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, kitab Imamat ini berisikan tentang aturan-aturan yang Tuhan berikan untuk ibadah bangsa Israel pada saat itu. Jadi pada saat itu bangsa Israel baru saja keluar dari tanah Mesir. Mereka nggak tahu sama sekali cara ibadah yang baik, memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, apalagi memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, sehingga Tuhan memberikan perintahnya bagi bangsa Israel untuk selalu memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat di ayat yang pertama. Kamu baca buat adik-adik. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Nah, adik-adik, gimana sih cara bangsa Israel memberikan persembahannya kepada Tuhan? Aturan atau perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, yang pertama tadi kita sudah baca yang dikatakan oleh kitab Imamat ini, bahwa bangsa Israel itu harus memberikan persembahannya berupa hewan ternak, yaitu bisa lembu, sapi, atau dari kambing domba. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gimana cara bangsa Israel memberikan persembahannya bagi Tuhan? Yang kedua itu adalah persembahan itu harus dibawa oleh siapapun tanpa terkecuali. Jadi Tuhan ingin melihat ketaatan bangsa Israel melalui persembahan yang mereka berikan. Entah itu mau dia orang kaya, orang miskin sekalipun, mereka memberikan persembahannya dengan ketulusan, dengan kesungguh-sungguhan. Tuhan ingin melihat
ketaatan itu. Nah, yang ketiga apa sih Kak? Pada masa perjanjian lama itu persembahan yang diberikan adalah ternak yang utuh, sehat dan tidak bercacat. Coba kita lihat di ayatnya yang ketiga ya. Ayat yang ketiga berkata, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi yang ketiga itu adalah pada yang dikatakan kitab Imamat ini adalah yang dipersembahkan bangsa Israel ada hewan ternak yang tidak boleh bercacat, yang harus sehat, harus utuh. Nah, yang keempat apa sih Kak? Pada masa perjanjian lama ini, ketika orang memberikan persembahan, mereka harus meletakkannya itu di atas kepala ternak yang dipersembahkan sebagai ungkapan atau tanda perdamaian dengan Allah. Kita lihat ayatnya yang keempat ya, kakak baca ini. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima apakah? Persembahan yang diberikan harus dipersiapkan dengan baik. Nah, itu tata cara, kalau kita bilang peraturan, perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Kak, kalau untuk kita adik-adiknya, adik-adik layan gimana sih Kak? Nah, ingat adik-adik, persembahan itu nggak berbicara tentang materi atau uang ya. Nah, kakak mau nanya, persembahan itu apa sih Kak? Persembahan itu adalah ungkapan syukur kita. Ingat, persembahan itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Nah, persembahan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan atau oleh karena kebaikan Tuhan kepada kita. Nah, ingat poinnya adalah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan nggak harus tentang materi atau uang. Nah, untuk adik-adik tuh gimana sih Kak persembahan yang baik, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Sikap perilaku adik-adik, dengan tidak berkata kasar, selalu menolong, terus lemah lembut ya. Yang kedua adalah ketika kita memberikan persembahan pada saat beribadah, berikanlah persembahan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, karena persembahan yang kita berikan, kita memberikan bagi pekerjaan Tuhan, bagi Tuhan melihat ya. Jadi nggak boleh tuh ada kata lagi yang main-main, yang ngasih persembahannya dilempar, aduh ya, nggak boleh. Mulai hari ini sampai seterusnya nanti kita mulai ibadah lagi, nggak boleh ya. Oke. Yang ketiga adalah Tuhan melihat isi hati pikiran adik-adik semua. Jadi ketika adik-adik nggak boleh malu, adik-adik nggak boleh takut dengan apa yang adik-adik berikan. Ketika adik-adik menolong temennya, menolong sesamanya, menolong siapapun, memberikan persembahan, kita nggak boleh malu, kita nggak boleh ngerasa Kak aku sedikit, Kak aku banyak. Enggak, Tuhan nggak melihat itu adik-adik. Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan kita, Tuhan yang maha penguasa, maha penyayang, dia tidak melihat itu. Dia melihat isi hati pikiran adik, kesungguhan adik-adik, ketulusan adik-adik, bahwa ketika kita mau memberi, berarti kita mau memberikan ungkapan syukur kita karena kebaikan Tuhan kepada kita. Nah, itu ya adik-adik ya. Lalu apa sih Kak? Nah, ketika kita udah tahu bahwa memberikan persembahan gak hanya materi, tapi tetap 3 poin itu bisa adik-adik lakukan. Bisa ya, bisa dong. Bangsa Israel aja bisa melakukan, mereka mau taat dengan memberikan persembahan. Nah, oleh karena itu kita juga dikasih perintah nih adik-adik sama Tuhan, bahwa kita harus memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika adik-adik bisa bersikap yang baik, sopan, menyenangkan hati temennya, menyenangkan hati mama papanya, menyenangkan orang-orang di sekitar kita, berarti kita juga sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu aja pesan dari kakak. Kiranya walaupun singkat,
bacaan kita hari ini, tentang firman Tuhan hari ini, tapi kiranya selalu melekat di dalam hati pikiran adik-adik. Ingat yang tadi kakak bilang, kita harus bersikap yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus memberikan persembahan itu dengan hati yang tulus, yang gak main-main lagi, yang gak bercanda lagi, yang gak sopan lagi, harus sopan, harus baik. Dan ketika kita memberikan persembahan itu untuk Tuhan ataupun untuk orang-orang di sekitar kita, berikanlah yang terbaik, berikanlah dengan ketulusan hati ya. Oke, bisa adik-adik. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Oke adik-adik, kembali lagi sama Kak Petri ya. Kakak akan memberikan aktivitas untuk adik-adik pada hari ini. Nah, tadi kita belajar mengenai persembahan yang baik kepada Tuhan kan. Nah, meskipun adik-adik semua ada di rumah, tapi tetap bisa memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Lewat apa? Tindakan yang baik. Adik-adik mau membantu, adik-adik mau menolong. Nah, karena situasinya lagi di rumah, kakak minta adik-adik untuk bertingkah laku yang baik ya. Contohnya seperti apa? Adik-adik mau bermain bersama adiknya, kalau punya adik kan, atau membantu adiknya mengerjakan tugas, atau adik-adik mau berdoa bersama adik dan kakaknya, atau adik-adik mau membantu mama papa ya, membantu mama papa di rumah, ataupun adik-adik berdoa bersama mama dan papa ya. Jadi itu aktivitasnya. Nanti minta mama papa fotoin, oke, dan dikirim ke nomor Kak Patrick atau ke nomor Kak Keke yang ada di akhir video nanti ya. Kakak tunggu aktivitasnya. Oke, itu aja dari kakak. Kita akan berdoa, tapi bukan kakak ya yang berdoa, Kak Keke. Oke, silakan Kak Keke. Kakak mau ngajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Kita mau mengaminkan firman. Kakak mengajak lipat tangan adik-adik, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang begitu indah, untuk berkat Tuhan pada hari ini. Kami masih diberikan waktu untuk mendengarkan dan membaca tentang firman dan kebenaran Tuhan. Tuhan, ajar kami selalu menjadi anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan, baik dalam sikap kami, perilaku kami, perkataan kami, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Tuhan, berikan roh hikmat, Tuhan, ketuk hati pikiran kami semua agar kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, kita udah selesai nih mendengarkan cerita firman Tuhan. Gimana nih tadi mendengarkan firman Tuhannya? Luar biasa kan firmannya. Semoga apa yang sudah disampaikan sama kakak-kakak kita tadi dalam menceritakan firman Tuhan bisa diterapkan di rumah masing-masing. Walaupun kita selama ini hanya di rumah saja ya kakak ya. Ya, jadi adik-adik jangan lupa setelah mendengarkan kita juga harus lakukan. Iya. Sekarang untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Beri Padanya dari Kidung Ceria 217. Siap adik-adik? siap Kak? 1, 2, 3. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Nah, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum kita mengakhirinya, kita mau tutup di dalam doa. Dan kakak minta untuk adik-adik juga nih jaga kesehatan selalu ya adik-adik ya di rumah. Selalu membantu mama sama papanya juga. Jangan berantem sama adik kakaknya juga ya. Oke, kita siapkan hati kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa yang akan dibawakan Kak Desi. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, semoga apa yang sudah kami dengar dalam firman-Mu
pada pagi hari ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami ya Bapak pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dari pagi, siang, hingga malam hari nanti ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam namaste.